Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi ekonomi kelas 11, masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pengangguran, upah, dan sistem upah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem basic learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengangguran, mengklasifikasi jenis-jenis pengangguran, menganalisis dampak yang diakibatkan oleh pengangguran terhadap pembangunan ekonomi, serta peserta didik mampu menganalisis cara mengatasi pengangguran dengan tepat dengan mengembangkan sikap jujur, mandiri, bernalar kritis, dan kerjasama. Menganggur adalah seseorang yang tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan pekerjaan. Baiklah, di sini berkaitan dengan ketenagakerjaan yang berhubungan ke pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja. Pengangguran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Pengangguran yang kedua adalah pengangguran terbuka. Seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan yang pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan seperti halnya tukang rumah atau Gojek atau Maxim, atau pekerjaan yang mereka lakukan kurang dari 35 jam seminggu, sehingga mereka mau menerima pekerjaan yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengangguran. Pasti ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran di sini ada 8 faktor. Yang pertama adalah pengangguran musiman. Pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Ini seringkali kalian pasti tahu apa itu pengangguran musiman, ya, seperti petani padi, petani sawit, petani durian. Ini yang mereka bekerja memerlukan musiman. Tidak selamanya seperti 1 tahun mereka bekerja, tetapi berdasarkan musim panen. Yang selanjutnya, pengangguran yang kedua adalah pengangguran friksional. Penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan baru. Selanjutnya, pengangguran yang ketiga adalah pengangguran upah terlalu tinggi. Pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi sehingga para pengusaha tidak mampu memenuhi keinginan tersebut. Jenis pengangguran yang keempat adalah pengangguran struktural. Di sini pengangguran memerlukan perubahan struktur kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan. Biasanya perusahaan menginginkan pekerja yang mempunyai pendidikan dan latar belakang yang lebih baik, sehingga pekerja sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran yang kelima adalah pengangguran voluntari. Seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Jadi faktor utama seseorang tidak mau bekerja karena ia mempunyai kekayaan, sehingga ia lebih memilih menganggur karena merasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa waktu.
Terus selanjutnya pengangguran yang keenam, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Jadi di sini tenaga kerja mesin lebih banyak dibandingkan dengan tenaga kerja manusia, sehingga terjadilah pengangguran yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah jenis pengangguran potensial. Para pencari kerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output, hanya harus diikuti dengan perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Oke, selanjutnya yang faktor yang kedelapan dari jenis-jenis pengangguran adalah pengangguran konjungtur atau siklis. Turunnya kegiatan perekonomian suatu negara pada masa resesi, tingkat pengangguran siklis akan semakin meningkat. Adanya pengangguran, otomatis ada penyebab terjadi pengangguran. Yang pertama adalah tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terjadinya pemutusan hubungan kerja maksudnya di sini adalah perusahaan tidak mampu lagi untuk membayar upah atau gaji karyawan sehingga terjadinya pengurangan tenaga kerja. Selanjutnya yang keenam adalah kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Selanjutnya yang ketujuh, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Yang kedelapan, penyebab terjadi pengangguran adalah masih sulitnya harus masuk modal asing. Yang kesembilan, iklim investasi yang belum kondusif. Yang ke-10 adalah tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Yang ke-11, penyebab terjadinya pengangguran adalah kemiskinan. Yang ke-12, ketimpangan pendapatan. Yang ke-13, urbanisasi. Yang ke-14, stabilitas politik yang tidak stabil. Dan ke-14, perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah keberadaan pasar global. Adanya penyebab pengangguran, pasti adanya dampak pengangguran. Dampak pengangguran sangat berakibat fatal bagi pendapatan nasional menurun disebabkan faktor karena perusahaan banyak yang tidak mau membuka usahanya lagi sehingga pajak yang diterima pemerintah dari usaha semakin menurun. Selanjutnya itu pendapatan per kapita masyarakat rendah disebabkan banyaknya tenaga kerja di kalangan masyarakat tidak bekerja. Selanjutnya yaitu produktivitas tenaga kerja rendah. Pekerja tidak mau upah yang rendah disebabkan tenaga kerja tidak mau bekerja lagi sehingga banyaknya pengangguran di kalangan masyarakat. Investasi dan pembentukan modal rendah. Faktor utama yang sangat menunjang adalah pengangguran yaitu sumber utama kemiskinan. Apabila seseorang tidak mau bekerja, otomatis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya yaitu pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Dan dampak sosial lainnya yang ditimbulkan adalah menjadi beban keluarga dan masyarakat. Penghargaan diri yang rendah, kebebasan yang terbatas, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Di faktor yang terakhir ini adalah faktor sosial sangat merugikan masyarakat apabila banyaknya pengangguran, terjadinya kriminalitas di mana-mana. Adanya pengangguran pasti berdampak bisa diatasi, yaitu dengan cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Terus yang ketiga, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Di sini tenaga kerja harus mempunyai keterampilan sehingga bisa memenuhi kriteria
persyaratan dari perusahaan ataupun instansi pemerintah. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha. Terus yang kelima, untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan. Jadi faktor penunjangnya di sini adalah bantuan dari pemerintah untuk usaha-usaha kecil supaya usahanya bisa berkembang. Kemungkinan tenaga kerja juga akan mendapatkan kesempatan kerja. Selanjutnya yang keenam, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Terus cara mengatasi pengangguran yang kedelapan adalah penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Jadi di sini faktor tenaga kerjanya harus mempunyai kualitas yang baik seperti pendidikan yang tinggi dan mempunyai keterampilan sehingga mereka bisa menguasai dunia kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, selanjutnya yaitu upah. Dengan adanya tenaga kerja, otomatis upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang menjamin kepada kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Jadi di sini upah adalah kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis upah. Yang pertama adalah sistem upah menurut prestasi. Pemberian upah jenis ini disesuaikan dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh setiap pekerjanya. Dalam sistem ini, makin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar balas jasa yang diterima pekerja tersebut. Jenis upah yang kedua adalah sistem upah menurut waktu. Pemberian upah jenis ini didasarkan atas lamanya waktu seseorang bekerja ketika melakukan pekerjaannya. Contohnya, apabila seseorang tukang bangunan satu hari diberi kompensasi sebesar 70.000, maka tukang bangunan yang bekerja selama 10 hari harus diberi kompensasi sebesar 700.000. Ini contoh pekerja yang menerima gaji atau upahnya per hari. Selanjutnya, jenis upah yang ketiga yaitu sistem upah borongan. Sistem upah borongan di sini biasanya adalah tukang bangunan ataupun pekerja-pekerja yang memerlukan borongan sehingga pekerjaannya lebih cepat. Yang pertama adalah dalam sistem upah ini, pemberian upah didasarkan dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan juga pekerja. Contohnya, seseorang ingin membuat rumah dengan ukuran 8 meter x 10 meter. Pembuatan rumah tersebut diserahkan penuh kepada pemborong dan telah kesepakatan di antara kedua belah pihak. Artinya di sini, upah yang diberikan kepada pihak yang membuat rumah adalah 200 juta setelah jadi dan juga siap untuk dihuni. Baiklah, selanjutnya yang keempat, jenis-jenis upah yaitu sistem upah partisipasi. Sistem upah partisipasi adalah pemberian upah yang sifatnya khusus dan berupa sebagian keuntungan setiap akhir tahun buku. Sistem upah ini juga bisa disebut dengan bonus atau hadiah. Jenis-jenis upah yang kelima adalah sistem upah premi. Pemberian upah ini dilakukan dengan mengkombinasikan sistem upah prestasi dengan premi tertentu. Contohnya, apabila karyawan mampu menghasilkan 50 boneka dalam 1 jam, maka karyawan tersebut akan diberi balas jasa sebesar 50.000. Dan selebihnya dari 50 boneka tersebut akan diberi premi.
Baiklah, selanjutnya jenis-jenis upah yang keenam adalah sistem upah mitra usaha. Maksudnya di sini, dalam sistem upah ini, pemberian upahnya hampir mirip dengan sistem upah bonus. Akan tetapi, pada sistem upah ini ada sedikit perbedaan. Pemberian upah dalam sistem upah ini tidak dibayar dalam bentuk uang tunai, tetapi diberikan dalam bentuk saham atau obligasi. Ya, karena sistem upahnya berhubungan dengan kerjasama dengan orang lain atau pihak kedua. Yang ketujuh adalah sistem upah skala berubah. Dalam sistem upah skala berubah, pemberian upah ini didasarkan pada skala hasil penjualan yang selalu berubah. Jika terjadi peningkatan hasil penjualan, jumlah balas jasa yang diterima akan bertambah. Sebaliknya, jika terjadi penurunan hasil penjualan, jumlah balas jasa yang dibayarkan akan berkurang atau menurun. Selanjutnya, jenis-jenis upah yang ke-8 adalah sistem upah produksi. Dalam sistem upah produksi, pemberian upah disesuaikan dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa secara keseluruhan. Baiklah, yang selanjutnya jenis-jenis upah. Yang ke-9 adalah sistem upah indeks biaya hidup. Maksudnya adalah sistem upah indeks biaya hidup. Artinya upah berdasarkan tinggi atau rendahnya biaya hidup. Semakin tinggi biaya hidup, maka semakin tinggi juga besarnya upah yang dibayarkan. Baik, selanjutnya jenis-jenis upah yang ke-10 adalah sistem upah bagi hasil. Sistem upah bagi hasil merupakan sistem upah yang dengan memberikan bagian tertentu kepada karyawan dari hasil keuntungan yang didapat. Di sini berdasarkan jumlah saham yang diberikan. Semakin besar saham yang diberikan untuk kerjasama, berarti hasil yang diperoleh semakin besar. Itu contohnya untuk perusahaan sama perusahaan. Kalau dengan karyawan biasanya misalnya punya salon gitu ya. Kalau punya salon ya upahnya itu berdasarkan banyaknya ia mendapatkan konsumen, sehingga berapa persen untuk karyawan dan berapa persen untuk yang punya usaha salonnya. Seperti 30% si karyawan dan 70% yang punya salon. Baiklah, materi yang telah saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.